Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di mata kuliah aplikasi desktop ya. Oke, di pertemuan 6 kali ini saya akan bahas ya tentang penggunaan tab menu atau menggunakan nanti bisa kita menggunakan tab pen juga nanti. Jadi saya akan ajarkan bagaimana caranya membuat tab menu atau tab pen. Nah, jadi tab menu itu fungsinya adalah mungkin kalian bisa biasanya pernah lihat ya, mungkin di aplikasi ini ya sendiri ya, di aplikasi NetBeans ini. Nah, kalian kan lihat di sini ada menu-menu ya. Di sini ada menu-menu. Nah, menu-menu ini, nah ini disebut dengan tab menu ya. Jadi di sini disebut dengan tab menu. Jadi kita bisa bikin seperti ini nantinya. Jadi misalkan kalau kita klik file ini, nanti ada sub filenya, menunya nanti. Lalu bisa kalau kita klik open project, nanti kebukalah file lain-lain, itu halaman yang lain. Nah, jadi kita akan bikin seperti itu nantinya. Ya, kita akan bikin seperti itu nantinya. Nah, untuk bikin seperti ini, silakan bikin sebuah project baru, ya. Oke, saya bikin sebuah project baru. Oke, seperti biasa kita menggunakan namanya Java Application, lalu kita klik next dan bikin pertemuan 6 ya. Pertemuan 6. Seperti biasa tempat penyimpanannya tetap di Latin Java ya, di D. Kalau saya di sini silakan disesuaikan dengan yang punya kalian. Oke, kita masih tetap menggunakan create main class ya, jadi nggak usah dihilangkan centangnya. Lalu kita klik finish. Oke, jadi di pertemuan 6 kali ini saya hanya akan membahas yaitu penggunaan tab menu dan menggunakan tab pen. Jadi untuk isiannya jadi tugas bagi kalian nantinya ya. Oke. Oke, di sini kita sudah bikin project untuk pertemuan 6 kita. Nah, kita akan bikin formnya ya. Kita akan bikin formnya. Oke, silakan klik kanan di bagian source page yang di pertemuan 6, ambil new, lalu Java Frame Front. Oke, silakan bikin yang pertama ya. Yang paling pertama kita bikin yang namanya tab pen ya. Tab pen. Jadi terserah sih nama dari formnya, tapi kalau saya akan bikin namanya tab pen saja dulu. Ya, tab pen. Yang itu kita akan bikin yang namanya tab pen terlebih dahulu. Oke, finish. Jadi nanti ada bedanya tab menu dan tab pen. Jadi ada bedanya nanti. Nanti bisa kalian lihat sendiri perbedaannya. Oke, di sini saya rancang dulu. Oke, cukup ya segini ini. Oke, pertama, untuk di bagian ini, di bagian form ini, kita akan bikinnya tentang tab pen terlebih dahulu. Nah, tab pen tersebut berada pada swing container, lalu di sini ada tab pen. Ya, di sini ada tulisannya tab pen. Nah, kita bisa pakai menggunakan tab pen ini dulu. Kita lihat ya hasilnya bagaimana. Oke, jadi silakan diklik lalu diseret. Nah, lalu letakkan di bagian ujung dan sesuaikan dengan ukuran halaman dari form kita. Ya, sesuaikan ukurannya dengan form halaman kita. Nah, kalau sini saya fullin ya, kalau sini saya full, jadi dia semuanya menutup di halaman kita. Oke, jadi nanti otomatis dia akan berwarna putih seperti ini nantinya kalau dia menutup seluruh bagiannya, bagian tepen tersebut. Atau mungkin pengennya cuma setengah aja, nggak masalah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi ini sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya. Jadi ini sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke, kalau di sini saya akan coba untuk full semuanya dulu, ya, full untuk semuanya dulu. Oke, jadi kalau misalkan ingin mau setengah, mau seperempat kayak atau berapanya, itu tergantung dari desain kalian sendiri-sendiri. Oke, di sini kan sudah ya, berarti kita sudah bikin tab pen-nya, ya tab pen-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan yang namanya panel. Ya, kita tambahkan panel di sini, klik panel ini, lalu ya arahkan ke dalam bagian tab pen. Nah, ketika kita mengarahkan ke arah tab pen, di sini kalian akan lihat garis-garis oranye ya, garis oranye putus-putus di sini. Ya, garis oranye putus-putus di sini. Ini menandakan kalau kita letakkan ya, kalau kita letakkan panel kita di sini, maka dia akan membentuk sebuah tab seperti ini. Nah, seperti itu dia. Jadi ada tab 1. Ya, tab 1. Oke, misalkan saya tambahkan lagi panel yang untuk panel yang kedua, tapi saya ingin menambahkan untuk
tab yang kedua ya, maka arahkan dia ke bagian luar. Nah, gitu. Jadi pastikan kalau misalkan kita ingin menambahkan tab yang baru, dia harus memiliki garis oranye putus-putus seperti ini. Ya, garis oranye putus-putus. Jadi kalau misalkan seperti ini, ya nggak ada garis oranye, maka panelnya tertambah di tab 1 aja. Sedangkan kan tujuan kita ingin menambahkan bagian tab yang kedua ya, tab kedua. Di tab kedua ya, maka kita arahkannya ke bagian luar. Ya, kursor saya ini bagian keluar dari tab 1. Maka dia akan berwarna garis oranye putus-putus seperti ini. Nah, baru silahkan kalian klik di sana, maka akan terbentuk tab kedua. Nah, begitu juga untuk tab ketiga, silahkan ditambahkan juga ya. Arahkan lagi kursornya keluar seperti ini ya, lalu diklik saja. Maka akan terbentuk tab 1, tab 2, tab 3 ya. Oke, jadi itu fungsinya tab 1, tab 2, tab 3. Jadi ini penggunaan dari tab pen. Nah, jadi tab pen ini nanti fungsinya seperti apa? Sebagai contoh ya, di tab 1 ya, ini tab 1 ya. Saya akan kasih desainnya seperti ini aja. Oke, saya tambahkan di sini label ya, sebagai contoh aja ya. Di sini saya tambahkan, oke, seperti ini aja. Oke, saya ganti di sini tulisannya, oke, jangan gitu deh. Ini bagian halaman awal deh, home, ya. Saya ganti tulisannya jadi selamat datang, ya. Oke, seperti ini. Nah, saya perbesar ukurannya ya. Saya kasih center dulu. Lalu saya perbesar tulisannya. Oke, contohnya Time New Roman, bold, ukurannya gede ya, 48 deh. Oke, selamat datang. Nah, ini bagian untuk tab 1. Nah, tulisan tab 1 ini bisa juga kita rubah ya, bisa juga kita rubah. Silahkan diklik kanan ya di bagian tab 1 ini, lalu kita edit text. Nah, kita ganti nama jadi contohnya ya di sini home. Ya, jadi halaman awalnya. Oke, home. Nah, ini jadi pas kita klik home nanti muncul tulisan selamat datang. Lalu di tab kedua lagi. Tab kedua ini contohnya saya ganti ini jadi edit text ya. Jadi saya ganti jadi data mahasiswa. Sebagai contoh ya, data mahasiswa. Oke, jadi kebentuk dia tab data mahasiswa. Jadi contohnya di sini saya bikin filenya ya, teman tentukan aja. Saya tambahkan panel di sini, label di sini ya. Nah, apakah kita bisa menambahkan panel? Boleh saja kita menambahkan panel ke dalam ini ya, boleh saja kita menambahkan panel, bisa aja. Oke, sebagai ini contohnya. Oke, saya ganti ini tulisan di dalamnya, contohnya seperti ini, data mahasiswa UCIC. Oke, seperti ini. Nah, ini saya perbesar juga, saya taruh di tengah, saya perbesar juga ukurannya. Oke, Time New Roman, bold, ukuran ini 24 aja. Oke, data mahasiswa UCIC. Nah, contoh lagi untuk tab ketiga lagi ya. Ini saya ganti dia jadi data dosen sebagai contoh ya. Data dosen. Data dosen seperti ini. Oke, kebentuklah dia tabnya tab data dosen seperti ini. Nah, untuk di tab data dosen sebagai contoh sama seperti yang di mahasiswa tadi ya, saya tambahkan label lagi ya. Lalu saya klik di sini, lalu saya perbesar seperti ini ya. Oke, saya ganti ini jadi data dosen UCIC ya. Oke, data dosen UCIC. Nah, ini saya perbesar lagi ya, center. Ini saya ganti Roman bold 24. Dosen di CIC. Nah, kalau kita jalankan, bagaimana bentuknya? Ya, kalau misalkan saya jalankan, bagaimana bentuknya? Saya cobakan di sini. Oke, saya run file. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau kita klik data mahasiswa, muncul ini data mahasiswa. Kalau misalkan klik data dosen, muncul bagian untuk data dosen. Jadi inilah fungsi dari tab tersebut ya. Jadi kita bisa pindah-pindah di sini nih. Ya, kita bisa pindah-pindah seperti ini. Nah, inilah penggunaan dari tab
Pen. Jadi untuk isiannya boleh kalian atur sendiri. Mungkin di data mahasiswa ini kalian silakan bikin form ya, form untuk input data mahasiswa, lalu di bawah ini kalian bikin tabel untuk menampilkan data inputan kita tadi. Ya, jadi bisa kalian bikin sendiri seperti itu. Oke, lalu ini data dosen juga seperti itu. Nanti silakan bikin form inputnya, ya. Silakan nanti dirancang sendiri. Lalu tabelnya juga seperti apa nantinya. Nah, ini artinya di sini kita sudah berhasil untuk penggunaan Pen. Oke. Lalu selanjutnya ada lagi yang disebut dengan tab menu. Ya, tab menu. Kalau misalkan di atas ini kan ini disebut nih tab menu nih. Nah, kalau ini di bagian-bagian selanjutnya ini tab pen nih biasanya. Ini menggunakan tab pen ini namanya. Nah, begitu juga di aplikasi kita di sini. Ya, ini menggunakan yang namanya tab pen. Oke. Silakan bikin sebuah file baru lagi, ya. Kita bikin Java frame baru lagi di sini ya. Oke, saya kasih namanya di sini new folder Java frame form, ya. Saya bikin di sini tab menu. Oke. Tab menu 1, ya. Jadi tab menu 1 di sini. Ya, saya klik finish, ya. Oke, jadi kita tidak main di tab pen lagi, kita main dengan yang namanya tab menu. Nah, tab menu ini, ya, tab menu ini dia kita menggunakannya dengan pada swing control, ya. Jadi silakan dicek di swing control, ambil namanya. Oke, sebentar, mana ya? Spinner table. Ini di swing menu, ya. Di swing menu itu ada namanya menu seperti ini, menu bar, ya, menu bar. Ya, di swing menu ambil namanya menu bar, ya. Silakan diklik lalu diseret kata ke form kita, maka dia akan kebentuk seperti ini. Silakan taruh di paling ujung ya, di sudut ya, maka kebentuk seperti ini dianya. Nah, jadi perbedaan dengan antara tab pen dengan penggunaan tab menu, tab pen hanya digunakan untuk satu bagian saja seperti ini. Jadi satu bagian saja di seperti ini. Data mahasiswa jadi satu lagi, data dosen satu lagi. Berbeda dengan penggunaan tab menu, kita bisa menggunakan submenunya sama seperti ini nih. Nah, jadi kalau kita klik file, maka ada submenu ke bawahnya ya. Ada submenu ke bawahnya. Maka di sini tab menu juga bisa seperti itu, ya, bisa juga seperti itu. Sebagai contoh ya, di sini kan kita sudah tambahkan tab menu ya. Lalu di bagian tab menu ini kita klik file, ya, klik file ini. Maka selanjutnya klik file ini bisa kita ganti, ya. Mau kita ganti dengan apa? Nah, contohnya bisa kita ganti contohnya sebagai dashboard aja ya. Dashboard. Oke, dashboard ini. Nah, lalu bagaimana cara menambahkan submenunya? Jadi klik kanan, lalu ambil add from palette di sini. Nah, add from palette. Nah, ambil di sini yang namanya menu item, ya. Jadi menu item. Kalau misalkan saya klik menu ini, berarti dia nambah lagi menunya. Jadi kan di sini masih ada dua ya, dashboard sama edit di sini nih, ya. Jadi kalau misalkan saya klik di sini, add from palette, ambil klik menu, maka yang ketambah itu adalah di sini submenunya, ya, submenunya. Oke. Sebentar. Untuk menambahkan menu lagi ya di dashboard kan edit dan ada dua ya. Kalau misalkan ingin menambahkan lagi, kita kliknya bukan di bagian menu ini, tapi menambahkannya di bagian tabnya ini ya, di bagian barnya ini. Oke, diklik kanan di sini. Nah, ambil add menu seperti ini ya, ambil add menu. Maka akan kisi dia di sini ya, akan kisi dia, terbentuk dia menu yang baru. Oke, berarti sama seperti tadi ya. Kalau misalkan ya, kalau misalkan di sini masih ada lagi nih ya, masih ada lagi. Nah, di sini kalau misalkan saya ingin menambahkan menu submenu lagi, boleh menggunakan menu, atau di sini ada menggunakan menu item juga boleh di sini ya. Jadi ada dua pilihan, boleh menggunakan menu atau menu item. Kalau misalkan menu item saya pilih di sini, bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini dia. Nah, jadi bedanya adalah kalau misalkan kita menggunakan menu item, dia hanya satu aja. Tapi kalau misalkan menu ya, menu ini ada lagi nih. Ini ada lagi
terusannya seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan lagi nih. Nah, add from, ambil lagi menu item. Jadi bisa kita bikin seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Nah, jadi kalau misal kita klik, ada lagi submenunya. Nah, jadi sama nih seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat seperti ini ya, di open project file, ini ada lagi submenunya. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan dashboard, ya, kalau kita klik kanan di dashboard kita, kalau ambil add from palette, ambil menu, berarti dia nanti bisa kita bikin lagi submenunya. Kalau misalkan menu item ini berarti penggunaan dari submenu saja. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sama ya, sebagai contoh ya, di sini saya ganti namanya. Silahkan diganti, kalau mungkin klik kanan aja, lalu ambil edit text. Sebagai contoh dashboard ini saya ganti jadi misalnya project baru misalkan ya, sebagai contoh aja ya, project baru ya, project baru. Nah, mungkin di bagian di sininya saya ganti ya, ganti namanya bikin baru. Oke, saya contoh aja ya. Oke, ini mungkin saya ganti ya, saya ganti jadi project lama ya, open project lama ya. Saya ganti di sini open project, open project. Oke, seperti itu aja. Nah, jadi kalau saya klik dashboard, nanti ada bisa klik project baru. Nah, bisa juga diklik nanti open project seperti ini. Oke. Nah, contoh lagi di edit ini saya ganti dia namanya itu master data contohnya. Oke, di master data ini nanti kita tambahkan ya menu itemnya, contohnya di sini ya, event sih, edit text. Nah, jadi saya bikin di sini data mahasiswa ya, data mahasiswa. Oke. Nah, di bawahnya lagi kita tambahkan lagi edit text lagi, edit text, add from palette lagi, kita tambahkan menu item ya, kita ganti lagi namanya yaitu data dosen ya, data dosen seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini sudah selesai ya, sudah selesai masa data. Nah, tentu artinya kita harus melingkan dia nih, melingkan dia ke file kita. Jadi berbeda dengan penggunaan tapen. Kalau tapen dia hanya di satu file ini aja. Ya, jadi perpindahan dia hanya satu file ini aja. Jadi dia main di satu form ini aja. Berbeda dengan penggunaan tab menu, jadi dia bisa menggunakan itu ke file-file yang lain. Jadi dia nanti terhubung ke file-file yang lain. Oke, ini saya coba edit dulu. Di contohnya sebagai keluar ya. Keluar contohnya di sini. Oke. Nah, tombol keluar. Oke, saya coba jalankan dulu ya. Saya akan coba jalankan dulu. Jadi bagaimana bentuk hasilnya ya. Oke. Di sini saya klik run lagi, run file. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Klik dashboard. Nah, nanti ada project baru, ada project open project. Di open project baru ini ada lagi nih. Nah, bikin baru. Nah, kalau di master data nanti ada data mahasiswa, data dosen. Nah, seperti itu. Ini keluar. Nah, jadi nampak ya bedanya antara penggunaan tapen dengan tab menu. Kalau tapen dia hanya untuk satu aja ya, jadi dia nggak punya submenu seperti ini dianya. Nah, jadi tergantung kalian ingin menggunakan tab menu seperti apa nantinya di program kalian. Oke. Nah, jadi nanti bagaimana cara menghubungkannya ke halaman-halaman yang lain? Kalau ini kan masih halaman yang sama ya. Oke. Sebagai contoh ya. Jadi saya akan tambahkan di sini label ya. Ini khusus untuk selamat datang. Oke, saya ganti di sini selamat datang. Oke, saya kasih ke tengah, center. Lalu tulisannya saya perbesar. Oke, selamat datang. Berarti ini halaman awalnya. Oke. Nah, selanjutnya tambahkan lagi ya, tambahkan lagi form baru ya. Jadi form baru. Jadi kalau misalkan menggunakan tab menu ya, menggunakan tab menu, jadi kita artinya bermain antar form nih ya, antar form.
Nah, berbeda kalau menggunakan tagpen, dia hanya satu form aja ya, satu form aja. Jadi kita di sana aja satu form tuh aja terus. Tapi kalau dengan menggunakan apa namanya tab menu, jadi kita menggunakan form-form yang berbeda. Contoh tadi udah namanya tab menu 1 ya, saya akan ganti jadi nanti data mahasiswa deh. Saya ganti di sini jadi data mahasiswa. Contohnya data underscore mahasiswa. Oke, pastikan ya projectnya masih di pertemuan 6 ya. Oke, saya klik finish di sini. Oke, sekarang saya akan coba rancang untuk data mahasiswanya. Sama aja seperti tadi ya. Saya tambahkan di atas ini aja. Ya, untuk isinya nanti kalian aja yang bikin. Oke, kalian aja yang menyesuaikan nanti. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana link-linknya saja. Oke. Di sini saya ganti jadi data mahasiswa UCIC. Oke. Nah, ini saya ketengahkan, center. Lalu tulisannya saya perbesar. Oke, seperti itu. Contohnya saja ya. Oke, lalu lagi saya tambahkan lagi contohnya untuk data dosen ya, untuk data dosen saya tambahkan lagi new lagi Java frame form lagi ya. Saya ganti di sini data underscore dosen ya, data underscore dosen. Saya klik finish. Oke, di sini saya perbesar lagi ini, saya perbesar lagi ini. Oke. Saya tambahkan lagi di sini. Nah, di sini saya ganti di data dosen UCIC seperti ini. Saya kasih lagi ke tengah. Oke. Saya bikinkan lagi di sini 48 bold times New Roman. Oke, data dosen UCIC seperti ini. Oke. Lalu saya save. Oke. Jadi dari tab menu ini nanti kita bisa menghubungkan nih ke halaman-halaman ini ya, ke halaman-halaman yang ini. Jadi bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Oke. Kita kan tadi kan punya submenu ini ya, ada submenu ini ya, ada tadi submenu data mahasiswa sama data dosen. Nah, caranya adalah di bagian data mahasiswa ini, silakan klik di bagian data mahasiswa ini, lalu kita klik kanan, ambil event, action per format. Nah, jadi dia menggunakan event nih. Jadi ketika kita klik data mahasiswa, maka dia akan pergi ke form data mahasiswa. Jadi ambil event, action per format. Silakan diklik. Maka kita tinggal masukkan coding kita di sini. Oke. Oke. Jadi kita tambahkan codingnya di sini. Oke, codingnya seperti apa? Ya. Oke. Jadi kita klik di sini new. Oke, tulisan kecil. New, ya. Lalu apa nama file kita? Ya, kita harus ingat di sini ya, nama file kita di sini. Nama file kita adalah data underscore mahasiswa, ya. Nah, tutup kurung, buka kurung. Lalu kita tambahkan nama di sini titik set visible. Oke, set visible di sini kita ganti dalamnya isinya adalah true. Oke, seperti ini. Ya. Nah, begitu juga untuk di data dosen, ya, data dosen juga seperti itu. Klik kanan, lagi ambil event, action per format. Jadi dia hampir-hampir sama nih kayak button, ya, hampir sama dengan button. Berarti kita klik new, kita ketik new, data underscore dosen, ya, ini nama filenya ya, jadi jangan sampai salah ya, harus samakan ya. Tutup kurung, buka kurung, lalu set visible true, seperti ini.
Oke, nah seperti ini dia ya. Nah, lalu kita akan cobakan ya, kita akan cobakan. Oke, kita jalankan tab menu ya, tab menu kita jalankan. Kita klik kanan di sini, lalu kita klik run file. Kita coba apakah dia bisa atau tidak ya. Oke, di sini master data saya klik data mahasiswa. Nah, jadi muncul di data mahasiswa. Jadi dia muncul ke file yang lain ya. Jadi muncul dia ke file yang lain. Nah, tapi misalkan apa namanya? Oke, saya coba jalankan lagi. Kalau misalkan saya close, dia otomatis nge-close semuanya ya. Jadi akan nge-close semuanya. Jadi harusnya kita sih tambahkan di bagian data mahasiswa ini kita tambahkan nanti tombol keluar ya. Kita tambahkan tombol keluar nantinya. Bisa kita tambahkan tombol keluar nantinya. Oke, jadi yang penting kalian bisa bikin ini dulu ya. Kita klik data mahasiswa, masuk dia ke data mahasiswa ya. Kalau misalkan kita klik di sini data dosen akan muncul form data dosen. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi itu penggunaan dari tab pen dan tab menu. Jadi untuk tugas kalian silakan dibikin ya untuk penggunaan tab menu atau tab pen. Jadi silakan dipilih salah satu aja, mau menggunakan tab pen atau menggunakan tab menu. Jadi isian nanti di sini, jadi ada dua di sini ya. Ada data dosen dan data mahasiswa UCIC. Jadi yang penting di sini ada form inputnya, lalu di sini ada tabel hasil dari inputan. Untuk isian yang di sini terserah mau menggunakan nanti nama aja, itu menggunakan nama, tempat tanggal lahir segala macamnya, silakan disesuaikan dengan keinginan kalian ya. Begitu juga untuk data mahasiswa. Yang penting di data dosen dan data mahasiswa ini sudah ada untuk form inputan dan tampilannya, outputnya di sini nanti. Silakan dipilih salah satu aja menggunakan tab pen atau dengan menggunakan tab menu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, silakan dipelajari video tutorial ini, silakan dipahami dan jangan lupa untuk diisi setiap formnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.